Susah sedih. Napa? Kowe kelingan episode sing wira kae, sing episode sing kepiro ya sing bayi nyanyi apa semut merah kasmaran kae. Lah iki aku saiki kasmaran yo. Kasmaran kok susah aku. Wis jenenge nek kasmaran kan hatinya senang. Gembira. Itu yang diceritakan yuk aku punya perempuan kenalan gini. Orang ngono lho yuk. Masalahnya kan ada iki wong Jawa no hitungan Jawa nih. Iya. Aku kuwi duwe apa cintaku kuwi pertama luar pulau, yang kedua beda kasta, dhek anake wong sugih, adek kan ya monggo ngene iki to. Nah, aduh banget ya. Terus hitungane kuwi kudune iki hitungane 20. Nek hitungan Jawa iki mung 18. Ana ra gathok to. Lah sedih atiku. Rasane iki. Wis kuwi engko lak apa ki jenenge? Piye? Ra penak turu ra penak apa meneh kon dolan se ora penak. Randedet. Tidak. Aduh. Nah, tapi ngono lho ya. Kowe aja ngomong-ngomong bayi ya. Bayi sentimen ora aku kae. Aja ngomong sekali-kali aja ngomong sentimen kae wis. Iya kakak beradik itu kan harusnya ya aku saling cerita. Oh meneh ngrasani aku. Wedhuse teko ta wedhuse. Ini ngomong ke wedokan salah tompo wedhus bulit. Sekarang ki Mbak Yuro kang kleweri luar. Mbok kowe nek apa bertanya dengan kakak-kakakmu yang lebih tua ini. Itu mbok yang enak ngono lho. Lah biasanya kan ngono to. Aku apa-apa salah tompo disalahke. Ora kelingan to pas episode kepiro ket ade ngancani dhek nyanyi semut merah to. Giliranku aku dhewe masalah ngono kuwi kok. Lho kok yo ngerti aku. Aku kan ndak tahu. Wong aku selalu hidup bahagia. Selalu indah. Mungkin sini bahagia sini baru ngelasa. Terus iki lho masalahnya kakangmu iki lho. Kayak aku pengen rampung gitu ya, pengen rampung gitu. Iki dirasain nang Pak RW wae. Ora, jelaske sik yuk. Jelaske. Loh, jare kudu terbuka. Harus terbuka saiki jelaske. Si Kang Mas iki lagi lagi katresnan karo. Bisa ya. Sayang. Baik, twimbe. Ndek wadoh Ndek wadoh ke kastane ade. Lah kok yo ora takon aku to. Lah saiki piye enake? Masalahe apa sih? Hitungane mau hitungane 18. 18 ning sing apik 20. Lah kan ning gari nambahi 7 jadi 25. Tapi tune iki anake sapa tak tambahi meneh tak jak kawin kabeh. Wes saiki rasane kita saiki nang Pak RW. Ya, wis jelas iki wae, jelas. Wis engko salah kowe jelaske ngene salah. Ora percaya lagi ya. Yang jelas sekarang Pak RW minta sehat tak ganti kerudung sik ya. Ya, wis sing adil apik. Oke. Makat yuk. Masih di dalam Benawan. Hari ini kita akan bicara lagi mengenai hal yang sangat serius. Jangan ketawa ya, ini serius banget. Masih bersama dengan Pak RW, Bu RW, masih dengan tim kita dari Rumah Kayu TV, ada Bayi, ada Yudhira, ya. Kita akan membicarakan masalah mengenai, sebenarnya bukan masalah sih, tapi materi mengenai perkawinan antar suku. Ya, jadi bagaimana penyelesaiannya, kemudian bagaimana permasalahannya akan coba kita bahas tuntas di sini.
Oke, Mas Bayi, silakan. Ya, sebenarnya bukan masalah, cuman bagaimana mensikapinya agar tidak terjadi pertentangan di antara keluarga besar seperti itu. Pak Rw. Ya. Pak Rw, selama ini kan ada semacam polemik, semacam kegalauan di antara anak muda. Seandainya contohnya dulu saya waktu masih muda, waktu masih laku muda itu, pokoknya kamu nggak boleh nikah sama suku bangsa sana, nggak boleh. Kenapa? Sana itu matre. Orang Jawa itu laki-laki itu biasanya nek sama perempuan itu bisa nyerondoi, bisa mengalah, bisa ngomong. Sebaliknya yang perempuan juga. Mana itu Afrika? Itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya Pak RW seandainya remaja-remaja ini menikah antar suku, haruskah dilarang atau harus bagaimana agar adem gitu? Oh iya, wah ya guys, pernikahan tuh mesti ujung-ujungnya tuh nenggon tempat itu. Ya. Kita ribut ngomong. Sebenarnya sama. Atau memperbanyak keturunan kan sudah ribut ngomong kan begitu kan sayang. Kalau pena ya. Ya seperti ini banyak memang, apalagi di lingkungan saya juga begitu. Bahkan keluarga kami besar pun juga ada yang pernikahan antar suku. Kemudian cara mengatasinya sebenarnya pakai ini matematika. Jadi pasti ini. Jadi semua harus ada penyesuaian. Kalau kita masih ingat di zaman matematika tahun berapa ya? 80-an ada aritmatika apa ya? Sabar. Nah kita kan diajari dengan pola diagram Venn. Itu ada lingkaran kemudian digabung, tengahnya diarsir. Yes. Harus dengan saya dulu ceritanya gitu. Waktu dapat kamu tuh harus bisa menggabungkan ini sama ini. Tengahnya lah, arsir itu lah. Menarik. Tapi bukan penyesuaian budaya dari kedua belah pihak. Yang notabene adalah tanggung jawab dari yang menikah. Jadi yang pihak laki-laki, misalnya dari suku A, ya kemudian harus memberikan pemahaman kepada keluarganya yang calon istrinya ke suku B. Itu pula sebaliknya yang perempuan juga ke sini supaya mereka tahu sama-sama memahami, menyesuaikan, kemudian tahu karakter dari calon masing-masing. Seperti dulu waktu saya juga begitu. Sebenarnya bukan, kalau kami kan sama-sama Jawa, cuman di katanya yang berbeda. Atau ada yang mengatakan ini keluarga A, ini keluarga B. Nah waktu itu saya juga memberikan pendidikan. Saya ajak ke rumah, kemudian saya tinggal. Ditinggal itulah kemudian akan muncul karakter, entah itu akan ada muncul secara alami. Keluarga kami akan melihat bagaimana langsung secara live atau secara nyata. Kemudian dari calon ini akan berperilaku bagaimana menyesuaikan dengan lingkungan keluarga saya gitu. Nah setelah proses itu baru mereka meyakini bahwa ini sangat ini sudah secara umum bisa kami terima, artinya standar. Dari bisa nyapu, ya, bisa berucap, itu kan banyak biasa. Bisa setrika, bisa ngasuh anak, tahu tentang ilmu kesehatan untuk keluarga, selesai sudah. Jadi sepele sebenarnya. Tapi kalau kita masuk kemudian kudu ini, kuduk nah itu menjadi masalah. Bibit, bobot, ya, dan sebagainya. Itu kan sudah ada di masing-masing suku ya. Cuman begitu Jawa ketemu Kalimantan, misalnya Kalimantan, Jawa ketemu Sumatera, ini kan ada perbedaan yang hanya di budaya saja sebenarnya, di budaya penyesuaian tentang perilaku tradisi. Tapi begitu nanti sudah kita kan juga menikah itu kan bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban agama, tapi juga memenuhi kewajiban budaya, artinya memahami dan toleransi terhadap budaya masing-masing. Tidak boleh saling mana yang harus bisa perempuan yang lebih menang,
pihak laki-laki yang lebih menang kan. Kalau kita bisa akulturasi kan lebih nyaman. Iya. Akulturasi artinya pada saat budaya dapat orang Sumatera ikut acara sana kan lebih nyaman. Ya. Pada saat kita punya acara adat budaya Jawa mereka juga ikut. Seperti contoh juga keluarga kami juga ada yang dapat Sumatera. Itu juga pada saat kita menikah mereka pakai baju Jawa. Gitu sih. Nah, terus kemudian kan ada banyak histori ya, sejarah ya. Sejarah yang mengikat antar suku untuk saling menikah. Itu kan sebenarnya kan zaman dulu kan untuk melindungi aset atau keturunan yang murni. Jadi keturunan A dari dinasti A ini harus dilindungi sehingga nggak boleh menikah dengan orang di luar itu. Kalaupun terpaksa keluar harus seimbang, setara baik itu ekonomi, sosial dan kemudian di masyarakat itu baru boleh. Nah akhirnya ini kan ditiru oleh lingkungan sekitarnya. Nah inilah yang membuat akhirnya ada muncul stigma. Jangan nikah sama sana, jangan nikah sama sini ya, itu akhirnya yang merusak. Padahal nggak ada hubungan dinasti yang kuat ini. Nggak ada. Berarti stigma terjadi di masyarakat karena mungkin jadi seperti kebiasaan ya. Ya, contoh seperti ini mas, misalnya ya, saya mohon maaf, saya menikah dengan istri saya ini. Ya. Kemudian keluar anak kan. Nah, anak ini nanti ikuti saya. Nah kan kadang ada yang mengatakan kamu nggak tersinggung, kok kamu cuma seperti wadah. Oh gitu ya. Iya. Kemudian keluargamu hanya sebagai bagian dari pelengkap. Karena anakmu tetap bergelar sesuai dengan garis ayahnya. Saya mah nggak dapat gelar. Hanya enggak, seorang ibu lebih tinggi kedudukannya daripada sekedar gelar. Sebenarnya itu. Kalau kami kan perbedaan bukan pernikahan suku tapi pernikahan strata, di mana kultur. Pak RW Ndoro, saya rakyat biasa. Tapi semua unik. Penyesuaiannya cukup luar biasa. Dulu awal-awalnya saya nggak ngerti, saya marah. Orang dijemput dari rumah, ditaruh rumah, cuma didiemin, kerja seharian. Gimana yang saya belum kenal calon mertua, ibu mertua, keluarga besar. Jadi ya saya akhirnya tanggap aja di rumah sendiri, ngapain ya, mau nyuci ya nyuci, mau nyapu ya nyapu, gitu aja saya. Mau di dapur tekan masak ya gitu. Intinya udah cukup. Intinya kalau tahunya setelah lama baru ngaku. Oh berarti dulu tuh begini. Oh no yuk kira. Berarti aja yang kita nilai. Jadi kultur nanti itu penyesuaiannya gampang ya. Yang itu nggak bisa sambil bisa. Tapi kalau kodratinya inilah yang jadi kunci pokok sebenarnya. Kodrati seperti perempuan. Kayak seperti ujian nih, tes. Tes. Itu kan perlu tes kan. Dicoba dulu nggak cocok tapi. Tes loh. Aku baru tahu sekarang, kalau dulu bisa tahu gitu ya bisa tuh ikut-ikutan. Jangan terus nggak gini loh mas. Dapat satu tinggal ekono ditinggal C. Kok ekono tinggal segini gitu. Aku disuruh HP, ekono ya tapi gitu tekan aja. CCTV ya. Aja. Jadi kalau kembali lagi ke sini, berarti misalnya antar suku itu saat ini nggak masalah. Itu nggak masalah, antar benua pun nggak masalah sebenarnya. Kalau mereka saling paham ya. Itu betul ya. Dan sebagai orang Jogja, itu kan masih kental sekali kalau orang Jogja itu selalu acuannya adalah adat budaya kebiasaan dari keraton gitu. Kita kan mengikut imamnya atau mengikut teladannya seperti itu. Itu bagaimana mensikapinya? Mensikapi untuk itu. Kan kalau kadang masih sering terjadi, kita merasa ikut-ikutan itu yang disampaikan tadi. Nah, untuk memberi pengertian ke keluarga besar agar mereka bisa memahami. Ya, pertama kali memang kita harus memberikan data ya. Artinya ini keluarga dari sini, ini orang tuanya ini dari ini. Kalau bisa sampai urut sampai ke keturunan. Oh iya. Ya, ini dari keturunan ini supaya mereka jelas ini teman dari mana itu jelas dulu. Kedua pribadinya dari yang bersangkutan atau calonnya. Itu bagaimana karakternya, karena kita
tidak mesti keturunan dinasti A atau B atau C itu bagus, belum tentu nanti yang di bawah juga akan mengikuti karena perkembangan zaman. Jadi artinya beda. Nah, sama seperti waktu kami juga begitu. Jadi hampir lama penyesuaiannya karena kita kan harus menunggu momen-momen tradisi ya, atau momen-momen kegiatan keluarga yang punya yang ada acara tradisi. Nah, disitulah kemudian kita lihat pakai baju Jawa bagaimana, kemudian sanggulannya bagaimana, terus tingkahnya bagaimana. Nah, belum tentu manis di baju biasa, begitu pakai kayak malah murahan ya ada. Oh iya, kalau rapas ada. Tapi kalau penyesuaian di keluarga saya sendiri sih, menurut saya lebih gampang ya. Karena pada dasarnya maksudnya masyarakat biasa yang mendapatkan masih darah biru gitu biasanya sih kita yang cenderung mengalah. Itu sudah kayaknya sudah menjadi harga mati di mana-mana ya. Dan ya memang kayak pengabdian gitu ya, mengalah nggak apa-apa gitu. Kan ada juga yang tanya, Mas, itu kalau gitu bagaimana itu di tempat apa kalau romantis itu apa terus nun sewu balik. Ya dok, sabar ya. Biasa aja. Kalau hilang moodnya nanti. Kan keluar mukanya merah. Dan saya sampun rampit, tadi waktu wingi nggak mungkin tuh kan. Kesuwen. Itu kan itu apa ya, biasa aja sebenarnya, biasa. Apa ya, non saya kemanapun kalau wah saya saat tadi gitu malah masuk gas. Ini ke kampung gitu. Ini kultur yang itu nanti tergantung dari dua belah pihak yang bersangkutan. Jadi saya promo ke rumah tinggal atau keluarganya istri, gini loh, adat kami yang intinya adalah ini kodratinya dulu. Habis itu penyesuaian ke kultur, artinya ya nanti ada pakai baju Jawa, ada tradisi mungkin ziarah dan sebagainya. Itu pula dari istri ke tempat saya bilang kalau saya punya tradisi seperti ini akan mudah penyesuaiannya karena itu kan budaya yang wajar atau yang tidak sulit untuk diterima. Selesai. Berarti nggak masalah sebetulnya, nggak masalah. Kalau sekarang ini udah iya. Tapi dulu menjadi masalah. Ya mau kan, sebenarnya kodratnya ada. Jadi kodrat. Tapi kalau zaman sekarang itu masih ada hitungan ya, yang saya bilang ada hitungan apa? Neptu ya. Itu masih. Kalau misalnya awalnya kita banget tapi nah itu bisa disiasati. Jadi dengan ruatan. Jadi semua hal-hal yang sifatnya menghambat cinta kasih atau rasa cinta kepada manusia dua jenis yang berbeda ini ya, laki perempuan, itu di kami ada cara-cara yang nanti akan menganulir itu sudah ada pedomannya. Kalau levelnya ini sama ini itu nanti misalnya ketemu marah, oh kamu harus diruat tanggal ini bulan ini di sini untuk mandi atau untuk sama-sama saling sapasan gitu. Itu hanya untuk sugesti, untuk tidak harus mau raiso gitu. Iya, nanti itu akan melukai dan akan berdampak tidak baik. Saya pernah mencoba. Ya. Baca primbon tak hitung sama istri ketemunya sudah satu akhirnya saya kan nggak ngerti ruwet-ruwetan tuh. Akhirnya pokoknya kita saling menyelesaikan memang berat. Iya. Tadinya nggak percaya, tenang, ada sedikit jadi masalah. Akhirnya kita menyesuaikan. Nah, lama-lama juga nyaman-nyaman saja, lama-lama bisa mengerti dan akhirnya enjoy saja. Sampai saling cinta. Oh iya. Totalnya ketemu. Ini bisa ya terus piring entek. Oh iya. Orang diganti refleks ya. Aman. Balang-balangan piring. Kalau pakai hitungan seperti itu kan mah Jurku anak muda sekarang buat bintang jemur itu ya, lahir tanggal piro ya, cocok. Aku dulu ditanya sama mertua lewat istri, kamu apa gitu. Sama, terus menentukan hari pernikahan. Saya puasa juga, puasa Jawa. Jadi puasa saya. Oke, ya, terima kasih Gusti. Sami-sami. Itu teman-teman. Jadi ini adalah tentang cerita tentang
pernikahan antar suku, antar kasta juga, kasta juga seperti ini. Tapi jangan ditutup dulu videonya, karena setelah ini akan melanjutkan wejangan dari Pak RW dan Bu RW. Sebentar saja. Tentang pernikahan antar suku, antar bangsa, dan antar kasta dan sebagainya, luar biasa. Memang kebetulan banyak di Jogja ini karena kota pelajar, kota mahasiswa, kota pendidikan, banyak pendatang dari luar kota Jogja yang kemudian sekolah, bahkan sampai bekerja, bahkan juga akhirnya mendapatkan jodoh orang Jogja, baik dapat dari Bantul, Sleman, Ponorogo, Gunung Kidul, kota hanya bisa menikah, mendapatkan jodoh di sini. Nah, tidak banyak juga yang lancar, ada juga yang kemudian putus di tengah jalan. Nah, kami berpendapat sebenarnya hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi kejadian ya, karena kita melihat esensi menikah itu adalah cinta, yang kemudian cinta itu bisa sebagai bagian dari penyesuaian budaya. Artinya pada saat kita menikah dengan suku lain, itu kami, saya orang Jawa menikah dengan istri saya, ini kemudian saya memberitahu bahwa ini loh kultur kami seperti ini, dan kami hanya melihat pokok ini adalah kodratinya dulu. Kodrati artinya bisa menyesuaikan dengan lingkungan, bisa memasak yang standar, bisa menyapu, bisa setrika. Jadi ini hal-hal yang sifatnya kodrat wanita dulu. Nah, kemudian kita bicara kultur kami ini. Begitu pula dari pihak istri kemudian memberitahu bahwa kami dari budaya seperti ini, kebiasaan seperti ini, nanti akan mengikuti budaya-budaya yang nanti bisa kami sesuaikan dengan lingkungan keluarga kami. Setelah itu cocok, selesai. Jadi terkadang terprovokasi dengan banyaknya mungkin cerita-cerita zaman dulu tentang menikah antar suku itu sulit karena gini. Itu karena mungkin didasari dengan kekurangpahaman, ketidaktahuan, dan keterbukaan antar dua keluarga ini, ya, calon dua keluarga ini terhadap masalah-masalah pernikahan. Sebenarnya itu semua bisa diatasi, seperti halnya contoh yang mudah saja, misalnya wetonnya, kalau orang Jawa ya, wetonnya yang laki sama yang perempuan nggak cocok. Apakah kita langsung berpisah? Kan enggak. Ada penyesuaian tradisi yang kemudian bisa diminimalisir dengan cara diruat, misalnya diruat, kemudian ada bacaan, ada nanti tanggal sekian untuk menikah, dihindari seperti ini. Jadi semua sudah ada akhir-akhirnya atau rambu-rambunya, sehingga apa yang kita ada cinta di situ tidak akan menjadi rusak atau menjadi dampak di kemudian hari hanya karena stigma-stigma yang mungkin kurang pas di masyarakat. Jadi saya kira ini hanya membutuhkan keterbukaan, penyesuaian, melepaskan ego kultural, kemudian saling menyesuaikan, karena kita intinya kan mau melangsungkan pernikahan ini untuk memperbanyak keturunan, jadi bukan memperbanyak konflik. Itu aja saran saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya berdua Nyuwun Agung Sabda Paksami, Jogja istimewa.